Kembali lagi bersama saya Nasrul Kati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang subfilum Crustacea. Jadi pengertian dari Crustacea yaitu hewan yang bercangkang, tapi cangkangnya ini berbeda dengan moluska. Cangkang dari Crustacea ini terbuat dari kitin dan kalsium karbonat ataupun CaCO3. Dan Crustacea adalah hewan arthropoda yang termasuk ke dalam kelompok mandibula atau biasa disebut dengan hewan yang memiliki rahang bawah. Masuk di ciri umum Crustacea. Jadi ciri umum Crustacea itu saya hanya menulis di sini hanya beberapa. Jadi yang pertama ada exoskeleton yang keras. Jadi exoskeleton ini akan berganti seiring dengan perkembangan dari tubuh Crustacea itu sendiri. Kemudian bagian-bagian dari Crustacea itu yaitu ada cephalon, kemudian ada toraks, dan ketiga ada abdomen. Kadang juga bisa ditemui cephalon ini akan bergabung dengan toraks, maka disebut dengan cephalotoraks. Nah, kemudian ciri umum ketiga dari Crustacea ini yaitu mempunyai 19 anggota badan tambahan. Masuk di materi sistem pencernaan. Ya, di sistem pencernaan ini terdapat mandibula dan maksila. Jadi mandibula dan maksila ini adalah 3 pasang anggota tubuh yang berfungsi untuk memanipulasi dan mengunyah makanan. Nah, mandibula dan maksila ini mengapa 3 pasang? Padahal di situ hanya terdapat mandibula dan maksila. Jadi satu pasangnya terdapat pada mandibula dan 2 sisanya itu terdapat pada maksila. Ya, masuk di sistem respirasi dan sirkulasi. Di sistem respirasi dibedakan berdasarkan ukuran mereka, di mana Crustacea yang berukuran besar akan bernapas menggunakan insang, sementara Crustacea yang berukuran kecil mereka itu menggunakan permukaan tubuh mereka. Pertukaran gas yang terjadi pada Crustacea kecil itu lebih tepatnya terjadi pada bagian kutikula. Dan juga Crustacea juga memiliki sistem sirkulasi terbuka, di mana terdapat jantung dan juga beberapa arteri. Tapi sayangnya itu hanya terjadi pada kelas Malacostraca saja. Nah, masuk di sistem reproduksi. Spesies ini menggunakan cara seksual untuk bereproduksi, yaitu dengan bantuan anggota tubuh tambahan mereka yang berada di bagian abdomen ataupun yang berada di bagian perut. Nah, tugas dari anggota tubuh tambahan ini yaitu untuk mengirimkan sperma ke lubang reproduktif betina. Kemudian telur akan berkembang menjadi larva Nauplius. Jadi larva Nauplius ini adalah salah satu pembeda ataupun ciri khas dari Crustacea ini, dan ini membedakan mereka dengan spesies yang berada pada filum Mollusca. Kita masuk di bagian sistem ekskresi. Di sistem ekskresi dari Crustacea ini terdapat sepasang kelenjar antena dan maksila, di mana kelenjar antena ini juga disebut dengan kelenjar hijau. Nah, 90% dari sampah nitrogen yang ada pada Crustacea ini dibuang dalam wujud amonia. Kita masuk di klasifikasi Crustacea. Klasifikasi yang saat ini menggunakan 6 kelas dari Martin dan Darvis. Kelas pertama yaitu kelas Branchiopoda, kelas kedua yaitu kelas Cephalocarida, kelas ketiga yaitu kelas Remipedia, kelas keempat yaitu kelas Maxillopoda, kelas kelima yaitu kelas Ostracoda, dan kelas terakhir yaitu kelas Malacostraca. Nah, kita masuk di manfaat Crustacea. Crustacea sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia, yaitu mereka sebagai penyedia sumber bahan makanan bagi kita. Mayoritas penghasil makanan dari Crustacea ini terjadi pada ordo Decapoda, yaitu yang berada pada kelas Malacostraca. Beberapa spesies yang termasuk pada Malacostraca ini yaitu kepiting, lobster air tawar, udang kecil, dan udang besar. Sebelum saya menutup video ini, saya mempunyai beberapa pesan, yaitu yang pertama, kita sebagai manusia yang sudah diberikan sumber bahan makanan, harusnya kita mampu menjaga dan melestarikan bahan makanan itu sendiri, dan jangan sampai mereka habis. Yang kedua, jangan cuma tahu makan tapi tidak tahu apa yang kita makan. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.